Kisah ini menceritakan seorang misionaris yang hilang di laut dan secara kebetulan terdampar di sebuah pulau dekat desa penduduk yang terpencil, saudara. Salah seorang warga desa menemukan dalam keadaan setengah mati karena kelaparan dan tanpa perlindungan sedikit pun. Penduduk desa itu merawat dia sampai sehat kembali. Ia kemudian tinggal di desa itu kira-kira selama 20 tahun. Selama ia di sana, ia tidak mengakui imannya, tidak menyanyikan lagu-lagu rohani atau lagu-lagu gereja, tidak menyampaikan khotbah apapun. Ia tidak membaca atau mengucapkan ayat-ayat kitab suci kepada warga dan tidak membuat pernyataan pribadi siapa dirinya. Menarik, saudara, karena bagaimanapun juga bila ada penduduk yang sakit, ia mengunjungi mereka. Bila mereka lapar, ia memberi mereka makan. Bila mereka kesepian, ia menemani mereka. Ia mengajar yang tidak berpendidikan dan datang menolong mereka yang menjadi korban perbuatan salah orang lain. Suatu hari, para misionaris datang ke desa itu dan mulai berbicara kepada penduduk tentang siapa pribadi Yesus itu yang sesungguhnya. Setelah mereka mendengar apa yang mereka katakan tentang pelayanan dan pengajaran Yesus, warga desa setempat bersikeras bahwa ia selama ini tinggal di antara kami selama kurang lebih 20 tahun. Ayo akan kami pertemukan dan perkenalkan kepada kalian orang yang kalian ceritakan barusan itu. Mereka mengantar para misionaris itu ke sebuah gubuk. Sesampainya di sana, ternyata temannya yang selama ini sudah dianggap telah meninggal dunia. Kita belajar dari kisah ini. Apa pesan yang kita dapat, saudara? Kesaksian sejati untuk Kristus adalah hasil dari apa yang kita lakukan, bukan hanya apa yang kita katakan dengan mulut kita. Dalam Yakobus 2 ayat 18 berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanmu. Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali kita berkata bahwa saya tidak bisa melayani, saya tidak bisa menyampaikan kabar baik, saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa pimpin pujian, saudara, saya tidak bisa singer, saya tidak bisa melayani sama sekali. Saudara, kita belajar dari misionaris yang terdampar di salah satu pulau kecil, di salah satu desa yang terpencil. Dia hanya melalui ekspresi, melalui kebaikannya, melalui tindakannya, bukan hanya perkataan-perkataan yang dia sampaikan. Dan dia bisa meyakinkan warga desa itu bahwa Kristus adalah juru selamat. Sadar atau tidak, saudara semua memiliki potensi di dalam pribadi sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau saudara orang yang baik, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun profesi saudara, gunakan kesempatan itu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi dan menunjukkan bahwa saudara adalah anak-anak Allah, dan saudara menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus Yesus, dan tunjukkan bahwa saudara adalah orang yang sudah diselamatkan, dan tunjukkan bahwa satu-satunya juru selamat yaitu Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini melalui proses penyaliban dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga dan dia akan datang kembali sebagai hakim menghakimi semua manusia, dan setiap orang yang percaya kepada dia akan diselamatkan dan dia akan dimasuk ke dalam surga di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus memberkati, tetap optimis dan lakukan yang terbaik, dan tugas kita untuk mempermuliakan Tuhan melalui ekspresi, melalui penginjilan, melalui talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Shalom. Amin.